Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahibul hajat Syekhuna al-Mukarram Khalilullah, para alim ulama, para habaib, hadirin rahimakumullah yang al-fakir hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini kita dapat bermuwajahah dengan rangka memperingati ta'zim memperingati hari diisrokan sareng dimiradkannya paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Al-Fakir, ini sampai jam berapa ini? Ini banyak intinya. 10 menit ya. Dengan waktu yang singkat ini hanya 10 menit, jadi Al-Fakir tidak banyak basa-basi. Mudah-mudahan apa yang nanti Al-Fakir sampaikan walaupun hanya beberapa kalimat itu ada manfaatnya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi dengan sesungguhnya, tidak ada hukum yang harus kita taati kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada hukum yang harus kita patuhi kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada contoh teladan yang menjadi panutan kecuali Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jadi dengan kerisalahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan, artinya telah sampai kepada kita dan kita mengimani, dan bagaimana komitmen kita karena kita sangat mencintai kepada paduka yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa-apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dilarang Rasul, itu wajib kita ikuti setelah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan waktu yang singkat ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang kebenaran, sedikit membahas tentang kebenaran. Jadi kita jangan cari-cari pembenaran, yang harus kita cari itu adalah kebenaran. Kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Tuhan kamu, janganlah kamu ragu-ragu. Nah, kemudian kebenaran itu diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada, maka yang punya otoritas kebenaran hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebenaran itu diamanahkan kepada khulafaur rasyidin, kepada khalifah-khalifah, arti pengganti Rasul, yaitu setelah tidak ada Rasul, sehingga Rasul mengamanahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdi min ba'di. Kemudian setelah tidak ada khulafaur rasyidin, sejauh-jauh Rasul telah mengamanahkan siapa yang memegang kebenaran itu, yang punya otoritas kebenaran itu adalah para ulama. Karena ulama itu adalah
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada nabi. Ketika kita melihat fenomena yang ada hari ini, yang kita rasakan, kezoliman, pemungkaran yang sudah memenuhi seluruh dunia, bukan hanya kita. Ini ada yang salah di para ulama kita ini, karena ulama itulah yang bisa memunculkan kebenaran. Jadi sebenarnya hadirin rahimakumullah, kebatilan, kezaliman, pemungkaran ini bukan hebat. Mengapa selalu melambung kezaliman, pemungkaran di mana-mana? Karena kebenaran tidak mau muncul. Siapa yang punya otoritas kebenaran? Adalah para ulama sebagai pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pemungkaran ini ingin lenyap di muka bumi ini, jadi ulama-ulama yang sebagai pewaris daripada Nabi, para habaib yang kejuriahannya atau darahnya mengalir dari Rasulullah SAW, ini harus jadi garda yang paling terdepan untuk mengusung kebenaran. Kita ini sami'na wa ata'na, taati para ulama-ulama kita yang ada memperjuangkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, karena satu-satunya yang kita tahu yang sangat membenci, sangat anti kepada kebatilan, kezaliman, pemunkaran, hanyalah Islam. Ajaran-ajaran lain atau agama-agama lain itu bukan urusan kita, kita tidak tahu itu. Yang kita tahu aja, Islam itu terutama anti penjajah dan segala bentuk penjajahan, apakah itu penjajahan secara fisik maupun secara politik, dan segala macamnya bentuk penjajahan, Islam itu paling anti. Maka dari itu Al-Fakir menghimbau kepada alim ulama, mari kita dakwahkan kebenaran, tegakkan syariat Islam. Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu, gak usah takut-takut, gak usah malu-malu. Mari kita komandangkan, karena satu-satunya yang membawa kita rahmat, yang menjadi rahmatan lil alamin, hanyalah Islam. Jangan kita seperti Abu Jahal. Abu Lahab sangat mencintai Rasul, sehingga ketika Rasulullah dilahirkan, sehingga Abu Lahab itu saking senangnya, saking cintanya memerdekakan seorang amatnya. Tapi ketika Rasul membawa risalahnya, Abu Lahab mengingkarinya. Begitu juga kita, hampir mirip. Ketika maulid, ketika Rajab kita sangat mencintai, kita takjim. Tapi ketika ada seorang ulama, inilah risalah Rasul, inilah sistem Islam, tapi bukan ikut memperjuangkan, bahkan ikut melarang, menghadang. Ini kita, kalau seperti itu, kita boleh mempertanyakan apakah ini keislamannya itu benar yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, itu di dalam hati kita bertanya-tanya. Ketika dia memang seorang muslim, tidak mungkin ajaran Islam itu dilarang-larang. Kita nggak usah malu-malu. Mari, kalau kita cinta kepada tanah air kita yang kita hidup di bumi Indonesia, kita minum, makan di Indonesia, mungkin kita mati juga nggak kemana-mana di Indonesia. Kita sangat cinta ke negeri kita ini. Mari jadikan negeri kita ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah yang membawa rahmatan lil alamin. Nah, sekaligus karena tidak akan sempurna syariat Islam yang diemban kecuali dibingkai dengan bingkaian hilafah,
Jadi khilafah itu bukannya ideologi. Para kiai, para ulama yang belum tahu, khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam. Ya kalau kita memang seorang muslim, ya kita harus setuju dengan itu. Ketika kita setuju, ya kita harus ikut memperjuangkannya, bukan malah menjadi penghalang.